Halo semuanya, saya Skindar Surandi. Kali ini saya membuat video tentang pemrograman terstruktur. Video ini saya buat karena saya sedang mengikuti ujian tengah semester dan dosen saya adalah Pak Adam Rizal. Sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk di like and subscribe. Dan langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Let's go! Yeah. Yang pertama-tama kita membuka SMPP terlebih dahulu. Lalu kita hidupkan yang Apache, tulisan Apache itu. Start, kita mulai. Lalu ini kita tinggal di minimize saja dulu. Setelah di minimize, kita langsung masuk ke libraries. Lalu kita membuat file PHP-nya. Nah, ini saya misalkan, dan pertama-tama kita harus buka tag dokumen. Lalu untuk rename namanya bebas, dan txt-nya kita buat jadi PHP. Lalu setelah udah jadi, lalu kita masuk ke contohnya, dan ini cuman bakal saya hapus dulu, dan ini kita masuk ke contohnya. Oke, pertama-tama kita akan membuat cara menampilkan teks di PHP. Nah, kita bikin PHP-nya terlebih dahulu, lalu echo selamat datang di pemrograman PHP. Lalu kita kasih breakout. Setelah itu print, belajar PHP itu menyenangkan. Print itu fungsinya ya kayak kita menjalankan dari echo, sama aja sih. Nah, itu jadinya tuh semua datang, dan hasilnya, dan itu cara untuk menampilkan teks di PHP. Oke, langsung kita ke yang kedua, itu kita membuat variabel dan tipe data. Ini kayak contoh-contoh variabelnya, dan di sini ada variabel integer, variabel float, ada variabel string. Nah, ini echo, nama saya adalah @nama, umur saya @umur, tahun, dan saya menambahkan nilai @nilai. Nah, itu dia akan otomatis masuk dari variabel yang sudah kita buat, dan tipe-tipe data yang berbeda-beda. Oke, di sini saya ada latihan, yaitu membuat input sederhana dengan @get dan @post. Oke, di sini ini adalah cara membuat form method kitnya. Itu ada form action, label for, lalu ada input type-nya, itu untuk masukkan teksnya. Di bawahnya juga ada input type buat submit. Lalu di bawahnya lagi kita membuat form metode post, dan ini sama seperti yang di atas, bedanya yang ini pakai menggunakan post, dan label fontnya itu kita buat untuk email, dan input type-nya email. Lalu ini sama submit, value kirim post. Oke, yang di sini kita membuat form dari metode tadi, yang ini get, tapi ini adalah pemrograman PHP-nya. Nah, di sini bisa dilihat kayak kita membuat nama, dengan special cars. Ini menggunakan if set $get, dan ini program PHP untuk form method get $get. Dan yang ini adalah program PHP untuk form method $post. Dan ini tampilan form metode get dan form metode postnya yang sudah kita buat. Oke,
Ini adalah kode indeksnya. Nah, hasilnya ini kita refresh dulu. Nah, kita masukkan nama bebas Hirain. Nah, nama yang dikirim Hirain, dia akan tertulis seperti itu. Dan untuk form metode post yang bawah ini kita masukkan email bebas lah, random lah ini emailnya ya. Kita contohin hiranbu@gmail.com, lalu kirim, email dikirim hiranbu@gmail.com. Dan itu untuk latihan praktik 1 dan 2 nya. Nah, ini untuk praktik 3 dan 4 saya disuruh buat soal nomor pertama, yaitu sebuah toko buku online memiliki sistem yang menghitung total harga pembelian buku berdasarkan jumlah buku yang dibeli. Jika pembelian lebih dari 5 buku, pelanggan dapat diskon 10%. Tugas Anda adalah membuat program PHP yang menerima harga per buku dan jumlah buku yang dibeli, lalu menghitung total harga setelah diskon jika ada. Dan yang ini pertama-tama kita harus membuat algoritmanya terlebih dahulu. Algoritmanya itu kita buat variabel untuk harga per buku dan jumlah buku. Dan yang kedua kita hitung total harga sebelum diskon. Lalu yang ketiga kita gunakan operator relasional untuk mengecek apakah jumlah buku lebih dari 5. Dan jika iya, gunakan operator aritmatika untuk mengurangi total harga dengan diskon 10%. Dan yang terakhir, dia akan menampilkan total harga setelah didiskon. Program ini menggunakan tipe data integer untuk harga buku dan jumlah buku. Dan operator aritmatika setiap kali dan kurang digunakan untuk menghitung total harga dan diskon. Dan operator rasional digunakan untuk memeriksa apakah pelanggan mendapatkan diskon. Fungsi number format itu digunakan agar angka lebih mudah dibaca dalam format rupiah. Dan ini adalah hasilnya. Total harga setelah diskon yaitu Rp270.000. Bisa dilihat kalau echo yang dibuat di operator itu terjalan dengan baik. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu di slide nomor 2. Sebuah bioskop memiliki aturan bahwa pengunjung harus berusia minimal 13 tahun atau didampingi oleh orang tua untuk bisa menonton film. Buat program PHP yang menentukan apakah seseorang diperbolehkan masuk ke bioskop berdasarkan usia dan apakah mereka datang dengan orang tua. Dan ini dia jawabannya. Pertama-tama, kita pastikan dulu algoritmanya, yaitu kita buat variabel untuk menyimpan usia pengunjung dan status apakah mereka datang dengan orang tua. Itu menggunakan tipe data Boolean. Lalu yang kedua, kita gunakan operator logika untuk memeriksa apakah usia cukup atau mereka datang dengan orang tua. Dan yang terakhir, tercetaklah hasil apakah pengunjung boleh masuk atau tidak. Dan ini adalah coding PHP-nya. Baik, saya jelaskan sedikit. Yaitu tipe data integer digunakan untuk usia, sedangkan Boolean itu kayak true or false gitu, digunakan untuk status pendampingan orang tua. Lalu operator relasional digunakan untuk mengecek apakah usia memenuhi syarat atau tidak. Dan yang terakhir, operator logika digunakan untuk memastikan pengunjung boleh masuk jika salah satu kondisi terpenuhi. Dan ini adalah hasilnya. Anda boleh masuk bioskop karena usia yang ditujukan itu sesuai. Jadi dia boleh diperbolehkan untuk masuk ke dalam bioskop. Baik, untuk yang pertama ini kita disuruh membuat program untuk menentukan apakah seseorang boleh memilih dalam pemilu berdasarkan umur. Nah, pertama-tama kita bikin dulu algoritmanya. Yaitu pertama kita input dulu usia seseorangnya. Lalu yang kedua, jika usia lebih dari 17, tampilkan Anda berhak memilih. Selesai. Udah gitu aja. Lalu ini codingannya. Kita buat form method post. Lalu di dalam PHP-nya kita menggunakan if server request method, metode postnya. If usia
di 17 itu kayak ngecek apakah usia pengguna memenuhi syarat minimal untuk memilih. Dan yang kedua itu kita kayak hanya satu kondisi yang diperiksa, maka disebut pencabangan tunggal. Dan ini adalah hasilnya. Masukkan usia Anda, lalu kita coba masukkan usianya. Setelah itu kita cek, Anda belum berhak memilih. Nah, kalau kita setel di umur 18, Anda berhak memilih. Nah, jadi seperti itu. Oke, yang kedua itu kita membuat program untuk menentukan grade nilai A atau B atau C atau D atau E berdasarkan input angkanya. Pertama-tama kita buat dulu algoritmanya. Yang pertama kita input dulu nilainya, dan kedua kita cek kondisinya. Kalau nilainya lebih dari 90 dia A, kalau lebih dari 80 dia B, kalau dia lebih dari 70 dia C, dan 60 dia D, dan kalau lebih kecil dari 60 dia E. Lalu tampilkan hasilnya. Nah, menjelaskan sedikit, kita itu di program ini kita menggunakan if else untuk mengecek apakah beberapa rentang nilai. Dan yang kedua, lebih dari satu kondisi diuji secara berurutan. Dan ini adalah hasil codingannya untuk soal nomor 2. Jadi kita akan masukkan nilai. Yang pertama kita masukin nilai 80 misalnya. Cek dia bakal keluar grade B. Kalau 90 dia kita keluar A. Nah, kalau 70 dia C. Lalu kalau dia 60 lah, 60 itu D. Dan kalau di bawah 60 maka dia E. Nah, itu untuk soal nomor 2. Oke, selanjutnya ini kita buat menu menggunakan switch untuk tambah, kurang, keluar. Oke, yang pertama-tama kita buat dulu algoritmanya. Tampilkan menu pilihan tambah, kurang, keluar. Lalu yang kedua kita pilih salah satu. Dan yang ketiga, gunakan switch untuk menjalankan pilihan. Oke. Jadi di switch itu digunakan untuk memilih aksi berdasarkan input. Dan itu cocok untuk menu pilihan tetap. Pertama, itu buat program untuk mencetak angka 1 sampai 5 secara vertikal menggunakan perulangan. Nah, ini adalah jawabannya. Untuk metakaset itu TF8, titel angka, pola angka, ini bodinya, dan di bawahnya itu program PHP-nya. Dan ini hasilnya, pola angka 1 sampai 5. Dia akan outputnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk soal nomor 2 itu buat program untuk mencetak bilangan genap dari 2 sampai 20 dan input bilangan maksimum melalui form HTML. Dan ini adalah codingannya. Dan ini juga hasilnya, daftar bilangan genap. Jadi kalau misalnya kita masukin angka 5, dia akan muncul 24. Jadi seperti itu. Oke, soal nomor 3 itu kita buat simulasi permainan tebak angka antara 1 sampai 10. Pemain menebak angka melalui form. Program memberitahu apakah tebakan benar atau salah. Jadi kita bisa lihat di sini untuk tebak angkanya, dia itu jawabannya itu random. Dia akan mengacak jawabannya. Jadi untuk di dalam codingannya dia seperti yang ada di samping. Yap, itu saja video dari saya, dan terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan see you in the next video. Bye bye. Aduh.